Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi seputar pemilu Pilpres dan juga Legislatif 2024 mendatang. Bersama saya Alfa Tauhid, inilah Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, setelah sempat menuai pro dan kontra format debat yang menghadirkan capres dan cawapres dalam satu panggung, akhirnya disepakati oleh KPU bersama dengan 3 tim pemenangan capres-cawapres. Lantas, bagaimana persiapan ketiga paslon untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024? Setelah sempat menuai polemik, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya mengetuk palu teknis debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. KPU memutuskan capres dan cawapres berada di panggung debat secara berdampingan. KPU berdalih akan membedakan porsi bicara para kontestan, capres dan cawapres. Lantas, apakah debat ini menjadi paripurna bagi publik untuk menentukan pilihan pemimpin bangsa ke depan? Ataukah hanya gimmick yang lagi-lagi dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon? Tolong dikonfirmasi yang menerangkan orang yang mendapatkan kesempatan saat itu. Misal ketika capres ya capres. Ya kalau saya melihat ya agak gimana ya silahkan saja lah gitu loh. Tapi ya aneh gitu kan, ya kenapa harus hadir dua-duanya. Tapi disepakati kan kita semua ya kan, ya kita ikut saja, kita ikut saja. Jadi gitu. capres cawapres dalam satu panggung begitu ya, Iya, meskipun misalnya silakan debat saja. Kalau kami sih capres, pengennya misalnya terutama cawapres ya. Kalau tidak diatur di Undang-Undang 277 itu ada format 32. Kalau kami pengennya bahkan dikasih kesempatan yang lebih ke cawapres gitu loh. Sebab secara subjektif ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan orang sudah banyak terekspos gagasan-gagasan beliau, pidato-pidato beliau, ya kan, tindakan beliau dan lain sebagainya. Ikut debat aja berapa? 3 kali kan sudah kan? Ini mau ke 4 gitu kan? Tapi kan kita belum memberikan kesempatan kepada Mas Gibran gitu kan ya. Tapi di undang-undang itu bukan hanya norma PKPU, terutama di penjelasan 277 itu kan 3-2. Nah itu dia. Nah jadi kalau misalnya tampil berdua-dua ya, apa ya, maknanya apa, ngapain juga itu kan. Ada yang mendampingi gitu kan, apa diperlukan ya, apa perlunya gitu. itu. Ada 4 pihak, Kan masing-masing paslon hadir tuh. Ya, ada 4 pihak kan dari KPU dan masing-masing kandidat kita ada 3 perwakilan di sana. Artinya kalau sudah diumumkan oleh KPU, artinya sudah ada konsensus dong. Ya. Baik dari kubu 01, kami 02 maupun 03 dan KPU. Saya 1, pikir 2, 3 nggak ada kosongnya. Ya, pokoknya 1, 2, 3 ya. Artinya usulan itu dari masing-masing paslon juga atau siapa yang mengutus pertama kali atau mengusulkan pertama kali itu siapa sebetulnya dalam rapat? Ya nanti harus dibuka aja sama KPU yang mengusulkan seperti apa. Kalau dari kami format apapun itu ya, yang terbaik adalah bagaimana masing-masing kandidat itu bisa dieksplorasi. Satu, ya, dia bisa mengartikulasikan gagasannya, visi misinya. 2, dia bisa diuji oleh panel ahli. 3, dia bisa diuji gagasannya oleh publik yang hadir, audiens. Yang keempat adalah dia bisa diuji bagaimana adu gagasan sesama kandidat. Itu. Sehingga kita bisa melihat diuji panel dia bisa. Diuji sama audiens dia bisa. Diuji sesama kandidat dia bisa. Sehingga kita akan bisa mengeksplorasi lebih jauh, mempertajam gagasan dia ini orisinal atau tidak. Begitu. Sehingga kita bisa membuat diferensiasi. Apa diferensiasi Amin Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud dengan secara baik. Kalau Bang Citar gimana? Ini kalau coba kita lihat nih, kita fokus ke 02 misalnya ya. 2 nggak ada 02. Ini soal tadi juga disampaikan soal Mas Gibran itu diam aja udah tinggi gitu ya. Kalau nggak salah membawa elektabilitas. Mas Habib pernah bilang naik 11% gitu ya. Ya memang justru sebagai konsultan politik saya pun akan selalu bilang Mas Gibran ini lebih baik diam. Karena semakin banyak bicara, semakin blunder gitu loh. Karena semakin persoalan asal apalagi bicara kan begitu. Itu kan justru itu kita memang menginginkan yang namanya adu gagasan itu. Bang Habib satu dulu. Jadi memang soal adu gagasan itu Mas Habib, itu kan kalau kita runut ini Mbak, ini kan jawabannya banyak berbeda. Kenapa berbeda? Itu pertama kali ada statement soal debat cawapres dihapuskan, itu Mas Gibran ketika ditanyain, beliau menyerahkan ini kepada KPU. Beliau tidak ada statement jelas, saya siap berdebat. Atau setidaknya beliau menyampaikan bahwa
ya harusnya harus ada begitu. Jadi statementnya beda loh. Kenapa ini ada perubahan? Boleh kita lihat, Mbak. 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, Sebentar, benar, Bang Habib. sekitar 2 hari yang Kita lalu kasih ada di media, waktu salah satu media besar juga di Indonesia ini, itu ada membuat polling di platform IG maupun di X gitu, bahwa sebenarnya ketika ditanyakan susah ya, kalau apakah sudah memang tukang adu manipulasi gagasan ini debat perlu bikin aja untuk capres dan manipulasi. cawapres, 86% mengatakan harus Iya. ada debat cawapres itu. Saya bentar. Justru Bang Jutan, sorry, apa yang Anda sampaikan ini Anda ingin bicara apa? Saya kita mau bicara mengatakan pihak dari 02 melihat bahwa ternyata yang menginginkan harus ada debat cawapres itu lebih banyak daripada yang menginginkan tidak harus ada debat cawapres itu. Ya, kalau kemarin ada klaim soal di atas 50% survei, itu kan bisa dilihat, loh, kok sedikit sekali yang tidak menginginkan adu gagasan ini. KPU akan menggelar total 5 kali debat Capres-Cawapres. Debat perdana akan berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Adapun tema debat perdana yang diangkat yakni mengenai isu hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dipandu oleh YouTuber ataupun konten kreator. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan moderator debat yang akan dipilih adalah mereka-mereka yang kerap muncul di layar kaca, sehingga masyarakat familiar dengan sosok tersebut. Namun Hasyim menegaskan moderator harus tetap menguasai dari isu debat yang diangkat. Nantinya ada 2 moderator yang bertugas memimpin debat Capres-Cawapres yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nama-nama dari moderator dan panelis debat diusulkan oleh masing-masing pasangan calon. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi seputar pemilu tentunya. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. KPU sudah menetapkan debat Capres dan juga Cawapres, formatnya sudah ditetapkan. Bagaimana kemudian jalannya debat nanti akan berlangsung, kita akan bahas ini bersama dengan pakar komunikasi politik, ada Bang Emrus Sihombing. Selamat sore Bang Emrus. Selamat sore Abang Gus. Bang Salam Emrus, sehat buat kita semua. kita sudah lihat KPU menetapkan format debat. Menurut Anda ini format yang sudah idealkah dari kacamata komunikasi politik? Baik, sedikit kurang ideal. Kenapa Bang? Saya mengatakan itu? Walaupun secara umum sudah bolehlah kita katakan bagus ya. Kalau saya melihat harusnya tidak saling mendampingi. Ketika capres berdebat dengan capres, tidak harus ada wakil atau cawapres yang mendampingi, demikian sebaliknya. Kalaupun hadir saja di kursi para tamu, karena kita ingin melihat kapabilitas dan kemandirian mereka masing-masing. Kalau saling mendampingi kan seolah-olah tidak percaya diri yang satu terhadap yang lain. Karena jabatan wakil presiden itu maupun jabatan presiden itu adalah jabatan yang sudah mumpuni di segala bidang. Bayangkan, dia adalah nomor 1 di Republik ini nanti ketika jadi presiden. Dia adalah orang kedua ketika jadi wakil presiden. Dan wakil presiden ini ketika nanti presidennya mengalami katakanlah berhalangan tetap, dia otomatis jadi presiden. Jadi jabatan wakil presiden suatu jabatan yang tidak bisa dipandang remeh-temeh, baik dalam konteks apapun termasuk berdebat. Kalau saya bicara tentang idealnya mereka mandiri. Nah, ketika mereka berpasangan,
paslon versus dengan paslon lainnya, ya boleh. Dan kemudian sudah bisa kita lihat di situ apakah mereka ada kerjasama atau tidak ketika paslon berhadapan dengan paslon. Baik. Idealnya memang ketika presiden berhadapan dengan calon presiden tanpa didampingi wakil, demikian sebaliknya. Bahkan saya menawarkan format di tambahan dari situ. Kenapa tidak dibuat misalnya debat antara presiden dengan wakil presiden? Demikian sebaliknya. Jadi presiden versus wakil presiden, calon maksud saya dalam ini. Baik. Wah, bagus sekali sehingga menarik. kita bisa melihat bahwa calon presiden dan presiden itu dua paslon yang sangat qualified, mereka berdua. Baik. Tapi ketika itu tidak dilakukan, saya terus terang saya agak meragukan calon kandidat yang ingin menyetujui format yang dibuat tersebut bahwa selalu didampingi. Oke. Namanya juga sesuatu selalu didampingi Bang atau Emrus. berdampingan kan tidak percaya diri namanya itu. Oke. Demikian. Bang Emrus, setidaknya ada format diuji oleh panelis, diuji oleh audiens atau publik, diuji juga oleh antar pasangan calon. Di segmen yang mana yang kira-kira paling berpengaruh secara komunikasi politik? Baik, di semua segmen berpengaruh. Tidak bisa kita pisahkan mana yang lebih berpengaruh. Sangat tergantung kepada bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan. Apakah itu mengandung unsur daya tarik, apakah itu mengunsur konten isi materinya, apakah itu mengandung unsur logika. Jadi 3 unsur yang harus dipenuhi setiap pandangan-pandangan tersebut, yaitu mengandung daya tarik yang kita kenal dengan gimmick. Misalnya gimmick itu dalam hal ini bisa tekanan suara, senyum, sorotan mata, dan lain-lain sebagainya. Itu daya tarik. Yang kedua, kontennya, artinya materi yang disampaikan itu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dan yang berikutnya adalah logikal. Karena terus terang dari sudut komunikasi, 3 komponen ini sesuatu yang satu kesatuan yang holistik. Tidak bisa dipisah begitu saja. Misalnya materinya bagus tapi tidak punya daya tarik. Orang kemudian bosan Maka Aristoteles mengatakan konsepnya ethos, logos, pathos. Harus 3-tiganya ada di situ. Demikian. Oke, secara komunikasi politik, Bang, apa sih yang kemudian diharapkan oleh publik dari ketiga pasangan calon ini ketika mereka berdebat? Apa yang paling ditunggu oleh publik? Baik, kalau dari segi konten adalah jawaban atau respon atau uraian di awal tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mampukah para kandidat ini memberikan respon, karena mereka kan sudah berkunjung ke seluruh rakyat, ke seluruh Indonesia, sudah berkampanye. Sebelum jadi calon mereka juga sudah belusukan di beberapa daerah. Artinya sudah mereka tahulah persoalan. Tapi ketika yang mereka tawarkan itu tidak memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, katakanlah kita ambil contoh misalnya bagaimana memberantas korupsi, kan itu permasalahan yang terus menerus belum ada jalan keluar. Ini salah satu. Atau katakanlah mengurangi atau meniadakan pengangguran misalnya. Mampukah mereka menawarkan tawaran-tawaran solusi tersebut dan menawarkan apa yang disebut dengan skema pembiayaan. Jadi kalau itu dibuat, saya kira masyarakat akan merespon dengan positif. Tapi ketika hal itu tidak diatasi, misalnya skema pembiayaan hanya memindahkan dari faktor X ke faktor yang lain, saya kira akan orang meragukan. Kecuali memang di dalam debat tersebut mengemukakan skema sumber pendanaan yang bisa mereka gunakan. Demikian. Oke, tapi pertanyaannya kemudian seberapa jauh hasil debat ini akan mempengaruhi pilihan politik dari para calon pemilih ini, Bang, dari kacamata komunikasi politik yang Abang dalami? Baik, saya kira sangat signifikan pengaruhnya kepada kelompok masyarakat yang undecided voters, yang belum memutuskan pilihannya, dan yang swing voter, yang mengambang. Jadi mereka sesungguhnya menunggu perdebatan ini. Karena mereka swing voter, undecided voter, karena mereka bersifat seperti itu, karena mereka ingin menunggu. Nah, orang ini adalah kelompok masyarakat yang rasional. Di dalam perdebatan, biasanya yang ditawarkan sesuatu hal yang masuk akal. Kalaupun ada gimmick-gimmick, itu hanya intro, supaya katakanlah supaya suasana tidak tegang gitu ya. Tetapi masyarakat, rakyat tetap ingin melihat, menunggu.
yang sifatnya yang rasional tersebut. Jadi oleh karena itu bahwa saya kira ini akan bisa mempengaruhi kelompok daripada undecided voters dan swing voter. Baru kemudian juga bisa mempengaruhi orang yang masih katakanlah sudah punya pilihan tetapi masih belum kukuh. Nah, ini bisa memperkuat pilihannya. Wah, ternyata ini yang saya pilih, tidak salah pilih saya, yang tidak saya yang saya pilih selama ini pas banget gitu. Atau mereka menjadi ragu-ragu kepada kandidat tersebut sehingga mereka membutuhkan komunikasi dengan keluarganya atau tetangganya atau teman sedekatnya. Jadi mereka karena ada ragu-ragu dari jawaban-jawaban daripada respon para kandidat ini sehingga mereka menguatkan pilihannya itu berdiskusi, berkomunikasi dengan pihak lain. Karena boleh jadi misalnya katakanlah di sekarang ini mereka sudah mendekati keputusan memilih salah satu kandidat dari tiga paslon ini. Ternyata karena dilihat salah satu kandidat bisa paslonnya secara berdua atau salah satu misalnya ngomong belepotan atau katakanlah penggunaan istilah yang tidak pas dalam konteksnya, orang jadi ragu. Jadi oleh karena itu perdebatan ini saya kira sangat penting dan ini adalah suatu tahapan yang dilakukan di dalam negara demokrasi untuk sekaligus bahwa rakyat menentukan pilihannya dan sekaligus melihat kapabilitas daripada tiga kandidat ini. Demikian. Oke. Salah satu yang kemudian sekarang ini sedang berkembang dalam hal kampanye adalah gimmick-gimmick yang ditampilkan oleh para pasangan calon dari Capres dan juga Cawapres. Nah, menurut Anda, apakah memang gimmick-gimmick politik ini membantu mereka dalam menyampaikan visi misi atau hanya sekedar gimmick kalau dari kacamata Anda? Baik, ini saya kira wacana yang sudah beredar ya. Saya terus terang mengatakan dari sudut komunikasi dua-duanya penting, gimmick dan substansi. Jadi kadang-kadang substansi tapi tidak gimmick, tidak punya daya tarik, orang ditinggal begitu saja. Memang penting. Katakanlah misalnya kita bicara contoh ya, atau berpidato tentang teori atau berdiskusi tentang filsafat, tapi gimmicknya nggak ada atau tidak membumi, konsep-konsepnya sangat abstrak, hanya orang filosofi yang bisa memahami. Secara umum masyarakat tidak akan melihat itu. Oleh karena itu bahwa sesuatu konsep program harus juga disertai dengan gimmick sehingga bisa membantu mempermudah memahami substansi. Jadi saya mengatakan bahwa kombinasi antara gimmick dan substansi sangat diperlukan. Jadi sesuatu yang penting. Tidak boleh kita katakan hanya gimmick atau hanya konten atau katakan hanya substansi. Dua-duanya penting karena setiap manusia pasti butuh daya tarik. Contoh, mengapa kita katakanlah berpakaian ke salon dan lain-lain, itu kan gimmick, penampilan. Baru setelah itu kita punya konten kapabilitas nggak di kepala kita. Jadi oleh karena itu kombinasi antara gimmick atau penampilan, daya tarik dengan materi, sesuatu yang bagus untuk menarik simpati, dukungan, dan voting behavior daripada halayak sasaran dalam hal ini yang punya hak suara di Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Bang Erbus. Kita akan tunggu nanti debat perdana dari para Capres dan juga Cawapres pada tanggal 12 Desember. Ini akan menjadi tampilan baru yang kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Terima kasih Bang Erbus. Selamat sore. Selamat. Pemirsa, nanti selepas jeda kita akan tampilkan informasi terbaru dari KPU. Ada rekan kami Tessa Laura akan mengabarkan dari sana. Kami jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi. Bagaimana persiapan KPU untuk debat Capres-Cawapres akan diselenggarakan hanya beberapa hari lagi, tanggal 12 Desember. Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Laura Luis, yang saat ini sudah berada di kantor KPU. Laura, bagaimana persiapan KPU untuk debat Capres-Cawapres, sepengamatan Anda di sana? Di belakang saya, beginilah persiapan menjelang 4 hari lagi debat pertama untuk calon presiden yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember atau tepatnya Selasa depan. Ini adalah persiapan panggung untuk pelaksanaan debat, di mana persiapan ini sudah dimulai tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, 9 pagi, dan akan selesai pukul 4 dini hari besok. Kemudian akan dilanjutkan kembali hingga panggung ini selesai dibangun. Adapun Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan ada perbedaan pada sesi debat
debat Pilpres kali ini dibandingkan debat-debat sebelumnya. Yang pertama adalah Hasyim Asyari menyampaikan bahwa untuk sesi debat kali ini KPU membuka kesempatan bagi para YouTuber dan juga konten kreator untuk menjadi moderator atau pemandu sesi debat. Di mana KPU mengharapkan bahwa orang yang menjadi pemandu sesi debat ini adalah orang yang tidak asing atau familiar atau juga sudah sering di depan kamera dan tentunya harus memahami isu-isu yang ada. Yang kedua, beberapa waktu ini kita diramaikan dengan isu tentang format debat Capres-Cawapres yang mengundang polemik dan juga pro kontra di berbagai kalangan. Akhirnya KPU mengadakan rapat dan juga diskusi bersama tim ses paslon dan akhirnya KPU memberikan informasi tentang format debat Capres-Cawapres, yaitu terdapat 5 sesi, 3 sesi untuk calon presiden dan 2 sesi untuk debat calon wakil presiden. Adapun sesi pertama mendatang adalah untuk calon presiden, kemudian sesi kedua adalah untuk calon wakil presiden. Sesi ketiga adalah untuk calon presiden, kemudian sesi keempat adalah untuk calon wakil presiden, dan sesi kelima adalah untuk calon wakil presiden. Yang menjadi pembeda adalah Alfat dan juga pemirsa, pada sesi debat kali ini, kedua pasangan calon, wakil dan juga calon presidennya harus tetap berdampingan di atas panggung. Walaupun sesi debat untuk calon presiden, namun calon wakil presiden tetap hadir berdampingan dengan calon presiden dan yang berbicara hanya calon presiden saja, dan itu pun juga terjadi pada saat debat untuk calon wakil presiden. Tentunya sesi debat ini adalah termasuk sesi yang sangat penting karena melalui debat inilah kita dan seluruh masyarakat Indonesia dapat melihat pasangan calon manakah yang terbaik untuk Indonesia. Sementara saya kembalikan ke Alfat di studio. Baik, Laura Luis mengabarkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Pemirsa, buzzer politik di tanah air sudah mulai bermunculan di media sosial menjelang Pilpres 2024. Mereka mulai melakukan serangan terhadap lawan peserta pemilu. Lalu bagaimana sebenarnya mereka bekerja dan bagaimana pula mereka dibayar? Berikut kabarnya. Perang buzzer kembali mewarnai jagat maya menjelang perhelatan pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari. Di berbagai platform media sosial, kicauan buzzer politik ini terdengar semakin berisik. Mereka hadir membangun narasi positif untuk kandidat yang didukung, namun tak sedikit yang dimanfaatkan untuk menyerang hingga membusuk-busuki lawan politik. Saya melihat menilai bahwa Pilpres 2024 masih akan terjadi perang buzzer. Perang antara cyber army perang cyber, pasukan udara dari para kandidat capres dan cawapres. Suka tidak suka, senang tidak senang, di politik itu kan hanya dua model yang digunakan oleh para tim sukses. Yang pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Ciri-cirinya sudah mulai ada, sudah mulai terlihat. Misalkan terkait dengan persoalan saling jelek, saling serang gitu ya, saling kritik antara ketiga kubu. Semuanya katakanlah seolah-olah paling baik, seolah-olah paling bagus. Buzzer mulai digunakan secara luas untuk kepentingan politik pada Pilpres 2014 dan semakin agresif pada Pilpres 2019. Peran pasukan siber ini memang sangat kuat memprovokasi masyarakat melalui konten-konten di media sosial yang berbalut propaganda. Terkadang mereka pun tak segan menabrak regulasi demi mengacaukan informasi. Kalau kita melakukan buzzering positif gitu, campaign positif, nggak ada masalah gitu. Memposting ide-ide visi misinya calon yang dia dukung gitu, atau misalkan memposting tentang pribadinya yang baik, memposting no problem, nggak ada masalah gitu. Akan jadi masalah kalau misalnya buzzer-buzzer ini sengaja membuat konten-konten yang akhirnya berujung konflik, membuat konflik gitu. Atau misalkan mereka membuat konten-konten menjelekkan lawannya gitu. Nah, ini akan bermasalah. Kalau menjelekkannya misalkan dengan hal-hal yang memang kenyataan gitu ya, walaupun melanggar etika. Ini kita berhubungan sama etika sama hukum nih. Kalau kita ngomong masalah buzzer nih, buzzer ada pelanggaran etika, ada pelanggaran hukum gitu. Mungkin secara hukum nggak ada pelanggaran, tapi secara etika ya jangan gitu-gitu amat lah. Mayoritas buzzer bekerja sesuai pesanan dan bayaran. Mereka mematok tarif beragam mulai dari jutaan bahkan hingga miliaran rupiah. Buzzer bayaran inilah yang kerap membuat kegaduhan. Kalau kita lihat bayaran buzzer ya emang bermacam-macam gitu. Ada yang mereka cuma 1 juta, 2 juta gitu bayarannya.
ada yang sampai ratusan juta, bahkan yang sampai miliaran juga ada. Menghalangi munculnya buzzer politik memang tak mudah. Terlebih lagi belum ada regulasi yang kuat untuk membatasi ruang gerak para buzzer. Lalu, bisakah buzzer dipidana? Ya, tentu bisa dipidanakan dong. Kalau isinya negatif, menyerang gitu ya, memfitnah, menebar hoax, ujaran kebencian, menghembuskan isu sara gitu. Itu ya melanggar undang-undang dan harus dipidanakan. Lantas, bagaimana sebenarnya sistem perekrutan buzzer? Dan dari kalangan manakah mereka berasal? Ada beberapa orang yang secara terang-terangan mengiklankan dirinya bahwa dia bisa menjadi buzzer gitu, atau juga dari mulut ke mulut gitu, atau dari analisis media sosial. Banyak orang, banyak pejabat, banyak calon legislatif, calon presiden gitu, yang timnya itu ngerti bahwa oh ini adalah buzzer-buzzer yang bisa diandalkan gitu. Munculnya buzzer politik menandai minimnya kualitas politik gagasan. Tidak adanya aturan selama ini membuat buzzer dengan mudah menyuntikkan isu-isu provokasi untuk membentuk opini. Akibatnya, banyak kampanye hitam berseliweran tanpa fakta. Bawaslu harusnya paling bertanggung jawab di sini nih, gitu, membuat publikasi. Di tengah hingar-bingar pemilihan presiden yang dijejali dengan beragam informasi, masyarakat seharusnya bisa lebih jeli dan berhati-hati. Jangan sampai tergiring opini dari para buzzer politik yang sejatinya memang dibayar untuk menyebarkan berita sesuka hati. Bagaimana tanggapan warga mengenai adanya debat cawapres dan juga capres yang akan dilakukan oleh KPU? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Kristanti Yosefa yang berada di kawasan Jakarta. Kristanti, laporan Anda, silakan. Ya pemirsa, memang ada salah satu hal yang menarik dalam pemilu 2024 ini, di mana KPU telah memperbolehkan bagi tim masing-masing pasangan calon untuk mengusulkan nama YouTuber atau konten kreator sebagai moderator dalam debat Pilpres 2024 nanti. Nah, akan tetapi seperti apa tanggapan masyarakat? Sudah ada bersama saya masyarakat yang akan saya wawancarai perihal hal ini. Dengan Mas Latif, Mas, sudah tahu belum kalau ada isu bahwa YouTuber atau konten kreator bisa menjadi moderator debat? Ya, terkait moderator dari YouTuber itu saya udah dengar ya, udah tahu juga beritanya. Tapi kalau dari saya sendiri kurang setuju. Tapi saya tidak merendahkan YouTuber karena masih ada yang lebih ahli dalam berpolitik. Masih ada bisa dicontohin atau Najwa atau Desi Anwar gitu. Jadi karena di situ saya yang punya hak suara nih dapat lebih yakin dengan pilihan saya dari adanya debat itu, karena kan sejauh ini yang saya lihat itu untuk YouTuber itu lebih ada komedi, tapi kan untuk presiden saya ingin lebih serius gitu. Jadi itu menentukan ya Mas kualifikasinya, latar belakang dari moderator itu. Oke, nah akan tetapi pemirsa tidak hanya ada Mas Latif, sudah ada bersama saya juga masyarakat lainnya yang akan kita wawancarai. Saya sudah bersama Mbak Wasti. Seperti apa nih Mbak tanggapannya tentang isu ini? Oke, kalau ini kan mau rencananya menggunakan ini ya YouTuber ya untuk moderator. Kalau saya sih mungkin boleh ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Tapi mungkin ada kualifikasinya gitu. Jadi nggak asal milih YouTubernya berdasarkan subscribernya banyak mungkin, atau yang kayak kontennya viewernya banyak, itu ada kualifikasi khusus lah gitu. Entah itu checking backgroundnya, terus yang kayak memang YouTubernya itu yang biasa membicarakan hal-hal yang mungkin serius gitu, bukan yang berbau entertainment. Jadi harus tetap sesuai seperti itu ya Pak. Oke, itu tadi dia pemirsa sedikit wawancara saya bersama masyarakat yang mana mereka menginginkan bahwa latar belakang dari moderator itu menjadi salah satu hal yang penting ketika KPU nantinya memilih moderator dalam debat Pilpres 2024. Demikian kembali dengan Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari kawasan Jakarta. Pemirsa, kami jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di sini di Kabar Pemilu. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Pasangan Prabowo dan Gibran tidak melakukan kampanye di hari ke-10 masa kampanye ini. Sementara Ganjar Pranowo melakukan kampanye di ibu kota negara IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye ke kota Lampung Tengah, Lampung dengan mengunjungi peternakan sapi. Anies Baswedan berdialog dengan peternak sapi dalam lawatannya ke Lampung Tengah. Dialog dilakukan Anies sambil memberi pakan pada sapi yang diternak. Menurut Anies ada sejumlah sektor yang perlu diperbaiki seperti kebutuhan bibit, permodalan hingga impor daging kerbau dari India. Ia berjanji untuk membesarkan peternak kecil tanpa harus mengecilkan peternak yang besar. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan lain di Indonesia, yakni mengenai gizi masyarakat. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengisi hari ke-10 kampanyenya dengan tetap bekerja seperti biasa dengan jabatannya selama ini. Prabowo melakukan kegiatan rutin sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo, Gibran membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Gibran datang ke lokasi Rakernas Peradi yang digelar di ballroom sebuah hotel di Solo dengan didampingi Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan beserta jajaran pengurus Peradi. Salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rakernas yaitu rencana pemerintah yang membentuk Dewan Advokat Nasional. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi masa kampanyenya dengan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya kali ini, Ganjar meninjau perkembangan pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan peninjauan, Ganjar pun menegaskan komitmennya akan melanjutkan proyek pembangunan IKN dan bahkan berkomitmen untuk pindah ke ibu kota baru jika nantinya ia terpilih sebagai presiden. Selain berkunjung ke IKN, di Kutai Kertanegara, Ganjar sebelumnya juga menemui tim pemenangan daerah dari partai pendukung dan pengusungnya. Tim TV One mengabarkan. Kita akan memantau bagaimana agenda kampanye dari sejumlah calon presiden dan calon wakil presiden. Ada beberapa rekan kami yang akan mengabarkannya. Ada Fatimah Albar yang akan mengabarkan dari agenda kampanye TKN Prabowo Gibran. Nanti juga ada dari rekan kami Ervan di Cirebon yang akan mengabarkan juga mengenai hal tersebut. Kita coba ke Fatimah dulu yang akan mengabarkan seputar kampanye dari Prabowo Gibran ya. Fatimah silakan. Ya Alfat dan juga pemirsa, betul sekali calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memang hari ini mengambil cuti dari Menteri Pertahanan atau jabatannya sebagai Menteri Pertahanan karena Prabowo Subianto hari ini memang memenuhi beberapa undangan dari masyarakat, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Cilincing, Jakarta Utara, di mana memang di Cilincing, Jakarta Utara ini Prabowo diundang oleh sebuah chef ternama yaitu Bobon Santoso dan juga dari relawan Konco Prabowo menggelar makan siang bersama dengan masyarakat yang berada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara ini. Dan tadi Prabowo Subianto sendiri sudah hadir sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sempat ada masak-masak bersama sedikit dengan warga sekitar, kemudian juga makan bareng. Tadi Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan hari ini memang ia pure hanya memenuhi undangan dari relawan Konco Prabowo bersama juga dengan Chef Bobon Santoso. Dan seperti kita ketahui pemirsa dan juga pemirsa bahwa memang Prabowo Subianto sendiri memang saat ini pekerjaannya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sehingga ia hanya mengambil cuti di hari Jumat dan hari Senin, kemudian juga untuk hari Sabtu dan Minggu ia sempatkan untuk melakukan kampanye. Dan dapat kami informasikan juga bahwa esok hari Sabtu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan melakukan kampanyenya ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang, di mana di sana Prabowo akan berkampanye, berkeliling ke pasar, menyapa warga, dan juga dikabarkan bahwa Prabowo Subianto akan memberikan santunan dan bantuan kepada masyarakat yang memang terkena korban atau menjadi korban dari erupsi di Padang. Selama situasi saat ini memang Prabowo sudah meninggalkan tempat saya melaporkan di Jakarta Utara dan melanjutkan agenda selanjutnya yaitu bertemu dengan para pengusaha di Jakarta Teater, Jakarta. Sementara itu, Alfat, pemirsa. Baik, Fatimah Albar mengabarkan langsung dari agenda kampanye Prabowo Gibran. Kita akan coba beralih ke Ervan Septiawan yang berada di Cirebon, Jawa Barat untuk melihat bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo di sana.
Tadi kita sudah lihat bagaimana kampanye dari Prabowo Gibran dan juga kita lihat bagaimana Ganjar Pranowo tadi sudah juga kita gambarkan bagaimana mereka berkampanye di Cirebon, Jawa Barat. Sepertinya kami masih memiliki masalah komunikasi dengan rekan kami Ervan Septiawan. Kita coba sampaikan dulu informasi yang satu ini pemirsa. Di Kota Bandung, Jawa Barat pada masa kampanye pemilu 2024 masih banyak ditemukan sejumlah alat peraga kampanye atau APK dan juga bendera-bendera partai yang dipasang pada sembarang tempat, dari tiang listrik, pohon, hingga sarana umum lainnya. Inilah penampakan sejumlah alat peraga kampanye atau APK dan bendera partai politik yang dipasang sembarangan tempat di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Bawaslu telah menyiapkan tempat-tempat yang diatur oleh Perda K3, Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Itu dilarang untuk dipasang APK. Bawaslu Kota Bandung menyampaikan Satuan Polisi Pamung Praja dapat menertibkan APK-APK tersebut tanpa harus ada rekomendasi dari Bawaslu. Menurut Bawaslu Kota Bandung, hal itu bukan merupakan pelanggaran peraturan kepemiluan, tapi itu merupakan pelanggaran Perda. Pasang di tempat-tempat yang memang itu diatur oleh Perda K3 sebenarnya itu bisa langsung ditangani oleh Satpol PP tanpa harus ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Bandung ataupun dari Bawaslu. Kita sama sekali tidak berwenang untuk menertibkan ataupun menurunkan APK sekalipun itu melanggar undang-undang kepemiluan. Misalnya dalam APK-nya itu muncul unsur hoak ataupun sara. Kita merekomendasikan pada Satpol PP untuk diturunkan. Nah, tapi jikalau ini langsung melanggar Perda K3, gitu kan, dipasang di pohon, dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik, itu bisa langsung ditertibkan sebenarnya oleh Satpol PP tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu. Bawaslu tidak mempermasalahkan APK yang dipasang jika tidak mengandung unsur sara atau hoaks. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Baliho pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berbeda dari biasanya di Kota Cirebon, Jawa Barat. Foto pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan itu ditempeli kostum Satria Baja Hitam. Puluhan relawan tim kemenangan daerah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membuat 1000 baliho dengan bergambar superhero Satria Baja Hitam. Dalam foto itu Anies Muhaimin yang menggunakan peci hitam dan berkacamata menggunakan kostum Kamen Rider. Di bawahnya bahkan terpampang jelas kata-kata yang berbunyi Satria Baja Amin. Hal ini dilakukan guna mencari simpatisan suara masyarakat khususnya di kalangan milenial. Rencananya ribuan baliho Satria Baja Amin ini akan dipasang di sepanjang area Kota Cirebon. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam kabar pemilu kali ini. Selepas ini Anda bisa menyaksikan ragam perkara bersama rekan saya ada Gina Vita. Saya Alfa Tauhid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.